Meni. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, Kan. mari Pak Agus kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami belajar mau mencari perkenanan-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Bukan hanya menjadi ritualitas kami aja Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di mana sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan kepada kami Tuhan melalui firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari agar kami boleh disebut menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Meni. Tuhan Yesus memberkati atas doanya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Nurliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ibu. Salam Pak Menit. Salam Om Dika. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam juga yang akan nonton siaran ulang kita kembali. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung bumi, gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Nurliana atas pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang kedua 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya,
hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih Ibu Sarma atas dan Ibu Nirliana atas pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul dengan judul Pelayan-Pelayan Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, setiap kali kita menjadi pelayan-pelayannya yang sungguh-sungguh. Karena bagaimana kita bisa melayaninya kalau kita tidak ada rema fresh, firman Tuhan yang fresh buat kita, saudara. Kita pakai pengurapan yang sudah basi. Pengurapan itu harus selalu segar, saudaraku ya. Jangan sampai basi. Rema itu kan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan yang mengurapi kita, ya. Jadi pengurapan itu harus selalu segar. Hati-hati jangan sampai busuk karena ketidakkudusan di dalam hidup kita, karena kedengkian, karena dosa. Ya, karena ya yang paling cepat membusukkan dan menghancurkan urapan kita, satu perzinahan, dua amarah yang tak terkendali, saudara. Ya, yang membuat dendam sehingga meledak sampai Anda lupa semuanya itu ya. Wah, itu langsung pss. Kayak Musa tuh ya, ngantem batu itu loh. Nah, itu ya. Jadi walaupun sudah karaktermu sudah makin tinggi, tiba ada satu saja karena Anda lost gitu ya. Itu bisa hilang semua, saudara. Nah, di dalam pekerjaan Bapa kita di surga, ya, di muka bumi ini,
kita membutuhkan karakter, sifat-sifat hati seorang pelayan, saudara. Dan Tuhan ingin kita menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan ingin kita menjadi pelayan-pelayan yang berkenan. Masalahnya, Anda mau melayani Tuhan kan dengan cara Anda sendiri kan? Padahal ada aturannya, saudara. Oh, saya mau melayani Tuhan. Terus Anda mancal aja begitu. Oh, enggak bisa, saudara. Ada aturannya. Kalau Anda mau melayani komunitas, ya siapa saja boleh terlibat di sini. Ya, saya nggak menghakimi Anda. Siapa saja semua boleh terlibat. Tapi kalau Anda mau melayani Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja, Dia yang melayakkan Anda, bukan saya. Dan itu bukan urusan saya, dan itu adalah bagian Anda. Ya, melayani itu dari kata abad, ya, abad itu nanti jadi ibadah. Artinya kalau Anda ingin beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan itu kan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu loh. Terminologi definisimu melayani, jangan berpikir suatu aktivitas ya. Jangan berpikir bahwa itu adalah sebuah aktivitas. Hati-hati, saudara. Ibadahmu itu, ya, ketika menjadikan kita pelayan-pelayannya, kekudusan dan diakonia. Ya, itulah ibadahmu yang sejati, saudara. Marturia, diakonia sambil menjaga hidupmu dalam kekudusan. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, karakter-karakter seorang pelayan ini ditentukan, tadi dikatakan di dalam Korintus ya. Mana tadi ini? Nah, ini ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita ini adalah abdi Allah, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayaninya. Oh, pakai kartu evangelis, itu bukan pelayan Tuhan. Anda melayani komunitas dan organisasi, saudara. Anda harus bedain. Pendeta, bullshit. Tidak semua pendeta adalah pelayan Tuhan. Tidak semua pastor, tidak semua evangelis. Apapun jabatannya, diaken lah, majelis ketua, penatua adalah pelayan Tuhan. Pelayan komunitas, iya. Tapi bukan pelayan Tuhan. Karena seorang pelayan Tuhan harus punya ini nih. Nah, Anda lihat itu ya, baca. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu satu, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ya kan? Nah, dalam menanggung derak, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dan dalam Roh Kudus, dan kasih yang kedua, dan kasih yang tidak munafik. Hati ya, tahan dalam penderitaan. Ya, yang pertama, di dalam penderitaan, segala kesesakan, kesukaran, enggak tahan, saudara. Anda baru difitnah saja sudah kejang-kejang. Kita ya, nggak cuma Anda, saya pun sama, saudara. Ya kan, baru difitnah saja nih Pak, ya kan, Pak Agus dulu kan. Wah, untung Pak Agus cukup rendah hati ya, langsung cooling down. Luar biasa ya, luar biasa tuh Pak Agus bisa begitu ya. Kalau saya mah udah saya gulung itu Pak. Tapi luar biasa ya Pak Agus ya, set langsung cooling down. Nah, nanti diulangi lagi Pak, sampai reaksi sampai sempurna. Tapi ya itulah pelayan Tuhan ya. Loh saya, ini beneran ya saudara ya, banyak orang suka pamer kekuasaannya dia, begitu ditantang dilabrak sama dia sekalian. Wah saya berteman dengan orang-orang seperti itu ya saudara. Makanya saya deg-degan kemarin, Agus difitnah begitu saya deg-degan. Belai. Untung cooling down ya Pak Agus langsung ya. Padahal nggak ada yang nyuruh loh.
Langsung cooling down ya. Saya nggak nyuruh loh, saya cuma belai. Tapi begitu cooling down ada apa-apa, saya langsung telepon Pak Agus waktu itu ya Pak. Langsung telepon. Saya support Pak, tenang Pak, saya support. Aduh. Tapi memang begitu ya, Anda baru difitnah sedikit udah wah ngantem. Sudah saya pertontonkan ya bagaimana meresponi fitnahan. Langsung dipraktekkan, langsung ada hasilnya, Anda melihat, Anda nonton sendiri ya. Sebetulnya nggak secepat itu, saudara, pada praktek. Kemarin itu karena contoh ya, berapa kali Anda lihat di Zoom kita ini karena contoh, saudara. Supaya Anda kan nggak sabar pengen lihat hasilnya nanti apa kan, saya difitnah bolak-balik. Ya kan, coba semua yang fitnah saya, YouTube-nya habis, saudara. Serius ya, saya nggak main-main. Orang-orang yang fitnah saya, YouTube-nya habis, saudara. Tapi itu reaksi yang cepat. Dan bagaimana kita reaksinya? Ya kita tetap support orang-orang yang memusuhi kita selama dia belum nyebrang ke orang Islam. Kalau orang Islam mah udah selesai. Tapi kalau dia belum nyebrang, kita harus kasih kesempatan dia. Tapi kalau sudah nyebrang ke orang Islam, kalau dia bertobat, kita terima ya. Kita terima. Nah, saudara, bertahan dalam penderitaan itu bukan cuma ketika difitnah, bahkan ketika Anda kekurangan. Ya, di dalam kekurangan. Makanya saya bolak-balik bilang, Anda yang sudah 2 tahun ikut komunitas ini, Anda belum mengalami terobosan, Anda hubungi saya. Bukan buat minta duit, nggak akan saya kasih duit, saudara. Tapi buat saya marahin. Buat saya marahin, enggak ya. Tapi buat saya ngerti, ada apa yang salah dengan kamu. Ya beberapa sudah langsung saya telepon. Saya nggak tahu mereka mau mereaksi apa enggak, terserah. Saya cuma setahun, saudara. Oh Pak Paul kan karena begitu orang beda-beda Pak. Sama, saudara. Masalahnya responmu yang bagaimana itu loh. Wah saya benar-benar responnya saya habis-habisan ya. Saya responnya habis-habisan, saudara. Masalahnya banyak orang respon-responnya itu selalu egonya itu loh, saudara, nggak mau, nggak kenaan. Ya. Di dalam masa-masa kamu lagi menderita, lagi minim ekonomi, ya, kan ekonomi kan kita problem-problemnya. Ada setahun, 2 tahun nggak pulih, ada yang nggak beres, saudara. Karena harusnya nggak boleh berlama-lama. Minim Anda itu harus cukup makan pakaian, ya. Anak-anak bisa sekolah. Itu janji Tuhan, saudara. Tapi kalau Anda sampai meminta-minta terus, ya, wah itu ada nggak benar. Tak jamin ada hidupmu yang nggak benar, saudara. Saya jamin itu, saudara. Karena Anda tidak tahan di dalam penderitaan ini, mentalmu minta-minta terus. Anda bukan pelayan Tuhan. Anda hidup dengan hawa nafsu. Cuma hawa nafsu apalagi kere begini. Oh, itulah hawa nafsumu, kere itu, saudara. Makanya kere. Waktu saat Anda lagi minim, kalau perlu makan sehari sekali saja, saudara. Anakmu makan tetap sehari 3 kali. Kamu makan sehari sekali. Loh, saya ngalamin, saudara, makan sehari sekali. Memang karena nggak punya uang, dan saya berikan buat anak saya. Dan saya bilang sama anak, sekalian kita puasa. Ya, puasa. Jadi selain setelah kita lewat, saya kan puasa, pertama kan saya puasa nih 8 jam 7 bulan, anak puasa 6 bulan itu ya. Wah, kita ngalami terobosan, ya mulai kita sudah baik, kita jalanin setahun, saudara. Makanya kita dulu badannya bagus-bagus, saya sama anak itu dulu badannya bagus. Sekarang ini tambun lagi ya, gemuk lagi. Tapi ini kan lagi terus jogging terus supaya nanti jangan ngos-ngosan lagi jalan. Nanti naik gunung ngos-ngosan kan malu nanti sama Anda nanti. Tetapi kita benar-benar puasa, saudara. Dan itu sehat. Saya kena makastar. Selentik, banyak cincong kamu. Nah itu tidak tahan menderita. Saudara, saya bilangin ya, Anda yang kena mak, Anda kena penyakit pencernaan, apapun ya, mau cancer, mau apa, mau kena lambungmu itu ya. Puasa makan sehari sekali itu, ya.
nanti kamu sembuh. Malah sembuh, saudara. Coba jangan tak percaya saya. Kita sudah ngelewatin. Dan kita sudah tanya sama banyak dokter juga. Pelajaran tentang puasa, video tentang puasa yang saya tampil, yang sering saya bagi itu, ya itu benar-benar saya sudah melakukan semua. Kalau ngajarin saya sudah melakukan ya. Bahkan puasa 40 hari 40 malam saya sudah melakukan. Makanya saya tahu bagaimana caranya. Makanya saya tahu bagaimana caranya. Dan saya tahu salahnya di mana. Makanya kalau lagi puasa jangan makan enak. Kayak itu tetangganya Bu Nerliana. Kalau puasa malah makan enak di lojo. Ya, mudar sisan. Lagi puasa itu jangan makan enak ya. Sederhana. Nasi putih, sayur, bening. Ya. Jangan makan enak kalau lagi puasa. Kamu lagi prihatin kok bukannya pakai sate kambing sama duren. Dan apa? Jangan, saudara. Lagi puasa, bener-bener puasa, jangan makan enak, beneran ya. Wah, saya pernah dulu belajar puasa, umpak-umpakan. Bukannya pakai es krim, wah saya minta beli es krim apa, wah semua, malah pengen guling, sudah sakit. Sudah. Puasa yang buka jam 6 itu loh, sehari makan sekali itu. Kalau lagi puasa itu ya, makanya jangan banyak-banyak. Ya secukupnya, semblok nasi itu paling banyak paling banyak satu mangkok gitu loh. Terus makan sayur bening, sayur bayam, atau kalau Anda kena samurai ya jangan sayur bayam ya, jangan pakai bayam, pakai sayur lainnya, waluh lah, pakai apa gitu ya, pokoknya sayur bening, sayur tempe atau apa itu ya, karena Anda butuh airnya kan supaya seger kan, minum teh manis. Tapi kan dagingmu nggak mau kan, suruh makan begitu kan, sudah miskin, mau puasa lagi, iya puasa. Jangan Anda percaya saya. Anda nggak tahan menderita, bagaimana Anda nggak sabar, tidak tahan dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam segala kesulitan, Anda nggak tahan kok. Menanggung dera, dan ya kan. Dan yang kedua, saat ketika Anda berjerih payah, rajin, jangan putus asa, jangan males. Ya, ketika melayani Tuhan dalam pekerjaanmu jangan males. Anda bekerja itulah ibadahmu. Bekerja itu ibadah ya. Anda belum tahu ya, bekerja itu ibadah. Siapa yang tidak bekerja jangan makan. Ya, lakukanlah pekerjaanmu seperti melakukannya untuk Tuhan. Ibadah itu. Ayatnya jelas, lakukan pekerjaanmu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Bekerja itu ibadah, saudara. Jangan males-malesan, disiplin kalau kerja. Ya, jangan telat. Pulangnya jangan kegasikan. Kalau lagi kerja yang benar, nggak usah mikir KKN, nggak usah mikir jadi WL, nggak usah mikir jadi apa. Tenang, yang tenang, jangan kemerungsung. Pelayanannya hari lain yang kamu tidak melayani. Kalau lagi nggak ada, kalau lagi memang senggang apa, baru melayani di komunitas. Jadi WL lah, jadi apalah, terserah lah. Kalau lagi kerja yang benar, saudara. Jangan banyakkan alasan deh. Itulah makanya Anda tidak jadi berkat. Anda nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Ya. Dan berjaga-jaga di dalam doa itu tadi ya, dan berpuasa tadi. Lah, mau ndak puasa kok. Suruh puasa itu loh pelayan Tuhan. Suruh puasa. Ya. Makanya coba puasa. Kalau Anda lagi benar-benar di dalam banyak kesesakan, itu Anda puasa ya. Dalam kemurnian hati, aletheia. Jangan banyak intrik itu loh, hidupmu itu loh. Kan saya sudah bolak-balik ngajari jangan kebanyakan intrik. Nah, banyak orang ya kalau ngomong sama saya, dia Anda menyamakan saya itu dengan Anda yang kebanyakan intrik. Saya itu orangnya lugu, polos sudah. Kalau ngomong A, B, B, nggak banyak agenda, nggak ada agenda. Serius ya, saya ngomong A ya A, nggak ada agenda, saudara.
BAB. Enak kalau ngomong saya, pokoknya Anda, kalau saya marah-marah, kalau saya lagi senang-senang, saya pokoknya itu. Nah, Aletheia itu penting ya. Nggak ada motif-motif yang aneh-aneh. Pokoknya kita sama-sama mau bangun komunitas untuk bikin baik. Harusnya orang bikin baik sama orang bikin baik nggak usah ribut kan? Kenapa bisa ribut? Nah, karena biasanya ada motif-motif, saudara. Sama-sama mau bikin baik kok. Kita cari solusi. Nah, Anda semua yang melayani berbarengan, yang melayani komunitas kita, kalau ada masalah itu jangan cari siapa salah, cari solusinya, ya, cari solusinya sama-sama. Gitu ya. Dan juga harus belajar dalam pengetahuan, harus belajar, saudara. Jangan merasa sok tahu, merasa sudah tahu semuanya. Belajar terus. Kita ada kelas-kelas evangelis kita nih, yang mau daftar kelas evangelis, buruan ya. Yang mau daftar kelas evangelis, karena kemarin sebetulnya kita buka, kita gabungkan dengan yang tur Israel. Makanya kemarin kita nggak ini ya. Tapi sebetulnya yang tur Israel nampaknya mau videonya saja, kita kirim videonya. Jadi kita masih ada. Kalau untuk 5 orang ya, kita bisa 5 orang ya, masih sisa 5 orang bisa. Buruan daftar ya. Nah, kita baru pertemuan pertama kemarin, pengantar baru. Senin besok ya, setiap Senin jam 7 yang kelas evangelis. Belajar, jangan sok tahu, sok keminter. Yang ditanya Eli lama sabtani, bahasa roh itu ngawur. Tanya Eli lama sabtani, bahasa roh. Keter, saudara. Ya, jangan anti dengan sekolah teologi ya, saudara. Yesus itu belajar ya. Usia 12 sampai 30 tahun tuh Yesus itu belajar. Sekolah, saudara. Para rasul itu sekolah belajar sama Yesus selama 3,5 tahun. Yang sabar. Ada saudara seiman kita yang salah, saudara pelayan yang salah. Singkirkan aja Pak, begini Pak, bikin repot aja, jangan. Itulah sebabnya saya nggak suka mencatin orang, nggak suka nyetopin orang ya, biar jalan sak nyerahmu. Tapi pokoknya kudu ikut aturan. Sak nyerahmu pokoknya kudu ikut aturan. Iya dong, kalau nggak ada aturan kita semua jalan sendiri-sendiri repot, saudara. Semua kudu ikutan aturan. Ya kalau jalan sendiri-sendiri kita repot nanti. Ya karena kan kita ini kan ditonton. Ya keuangan kita semua kudu beres. Makanya kudu ada aturan yang supaya waktu ditonton itu semua bagus, semua rapi, nggak serampangan. Ya dalam kemurahan hati, udah memaafkan, jangan singkirkan, sikat, jangan ya saudara. Dan kita tetap di dalam rema, dalam Roh Kudus. Anda harus dituntun oleh rema. Anda kalau pelayan Tuhan nggak dituntun oleh rema ya berapa ya saudara? Pelayan Tuhan itu harus hidup dengan rema tiap hari. Logosmu harus jadi rema. Ya, harapannya harus diakonia. Ya, dan jangan munafik. Masalahnya kan Anda nggak mau kan menunda-nunda lah nanti kebanyakan alasan pokoknya intinya untuk enggak. Ya, kebanyakan intrik, kebanyakan alasan. Akhirnya apa? Anda nggak berkenan, Anda nggak bisa. Anda nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Anda tidak bisa menjadi abdi Allah. Anda bilang kurios tapi mulutmu bohong. Hatimu enggak. Katanya Anda nggak memiliki karakter pelayan Tuhan kok. Ini karakter pelayan Tuhan tadi Anda baca ulang aja nanti. Itu karakter pelayan Tuhan. Ya. Anda nggak memberitakan kebenaran. Ya. Bahkan ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, dipuji, dianggap penipu. Ya. Namun dipercayai, orang anggap saya penipu ya, berapa banyak tuh orang anggap saya penipu. Ya, tetapi kita dipercaya, memang saya nggak ada pakai uang sama sekali kok. Berapa kali saya difitnah jadi penipu tuh. Siapa saja tuh yang nuduh saya,
Ya Rudi Yohanes, Fudin, Yosua Tewu, siapa lagi itu, Komarudin, siapa lagi itu ya dulu ya, ini saya nuduh saya penipu itu, Muri Wali. Berarti kita dipercaya karena saya nggak ada pakai uang serupiah pun, saudara. Saya nggak pegang duitnya, ya, yang pegang duitnya itu ya Bulianti, yang pegang duitnya ya Pak Harto, yang pegang duitnya itu dulu Bu Novita, sekarang Bu Linda ya. Nggak ada saya pegang duitnya, apa yang mau saya tipu buat Anda, saudara. Ya, nggak ada. Makanya kami kan tetap dipercaya kan, karena transparan itu loh. Penting itu ya. Bagaimana supaya kita fitnahan penipu itu nggak bisa mempan? Karena udah transparan. Saya bekas penjahat, saudara. Bukan nipu, ngerampok saya, saudara. Beneran ngerampok ya, terang-terangan ya. Terang-terangan malak, saudara saya. Ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Jangan tanya. Ya, nggak usah cari muka lah, nggak usah pamer-pamer. Ya, sebagai orang yang nyaris mati, ya sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, yang miskin tapi memperkaya banyak orang, ya sebagai orang yang tak bermilik namun kami memiliki segala sesuatu, nggak perlu takut, saudara. Kalau Anda hidupmu berkenan sama Tuhan, Anda nggak punya uang, yang Anda butuhkan bukan uang. Ya mau bayar sekolah tuh nggak ada duit, yang Anda butuhkan bukan uang. Nanti Tuhan kasih buka jalan, tiba-tiba anakmu tetap sekolah. Anak saya bingung. Ini kuliah gimana nih, saya hamba Tuhan begini. Kita mulainya udah dari umur udah di atas 40 kita mulainya ya. Harusnya kan usia 40 kita sudah stabil kan. Ini saya baru mulai, saudara. Ya, 2015 saya itu baru mulai pelayanan lagi. Gimana coba? Tiba-tiba kita bisa ke Eropa ya. Anak saya sekolah gratis di luar negeri. Bu Vivin aja kemarin mumet anaknya sekolah di Jerman. Saya nggak mumet anaknya di sekolah di sini. Dibiayai pemerintah, saudara. Tinggalnya di rumah saya. Wah, benar-benar 0 rupiah ya, saudara. Benar-benar 0 rupiah, coba. Kan bukan butuh duitnya kan? Anda butuh apanya? Butuh Tuhan buka jalan. Bukan uang, Anda nggak butuh uang. Wah, ini sakit nih, butuh uang. Enggak. Tuhan akan buka jalan yang lain. Mungkin Tuhan kasih kesembuhan justru mujizat. Kok malah Anda nyari-nyari duit ngemis? Jangan. Harusnya Anda berdoa. Mungkin bukan uang yang Anda butuhkan, mujizat yang Anda butuhkan supaya Anda sembuh kan? Tanpa obat kan? Serius ya. 1 tahun kami dihajar sama Tuhan. Dihajar, saudara. 1 tahun itu anak-anak ada yang sakit. Dan kami jadi sehat semua. Selama 1 tahun benar-benar sehat, saudara. Bayangin saya dulu timbangnya 130 kilo, saudara. Sampai timbangannya tinggal 80 kilo. Ya sekarang udah 90 lagi ya. Udah 95 malah sekarang. Ini kemarin imbang. Kaget saya. Waduh, kok naiknya banyak sekali 15 kilo gara-gara corona. Alasan lagi gara-gara corona. Suka nyalahin orang gara-gara saya. Bukan gara-gara anak-anak masaknya enak. Bukan gara-gara saya makanya kebanyakan joggingnya berhenti. Olahraganya berhenti, udah jangan banyak alasan. Udah. Gitu, saudara ya. Malah Anda ngumbar hawa nafsu, udah lagi kere, lagi menat, lagi susah, malah berzina. Nah itu, saudara. Aduh, saya pusing sekali dengar orang-orang yang berzina nih ya. Saya dengar dalam komunitas yang berzina, saya pusing sekali, saudara. Pusingnya tuh, aduh, kamu nih loh, saya doakan kalian tiap hari, kalau supaya kalian mengalami terobosan di dalam kehidupan, dalam keuangan, dalam keluarga, ya kan? Malah berzina. Aduh, Anda tahu nggak berzina itu? Anda kudu ngulangnya itu bertahun-tahun, saudara. Apalagi kalau Anda sudah ngerti kebenaran. Aduh, saya bilang, Tuhan ampuni orang-orang ini, Tuhan. Ayo disiplin, saudara. Berhenti. Dari percabulan, dari kenajisan, noda-noda kekafiran itu loh. Berhenti, saudara. Anda pengen nggak ngalami terobosan dalam keluargamu, dalam keuanganmu, anak-anakmu yang udah ngajar itu bisa bertobat. Berhenti berzina, saudara. Jaga kekudusan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, fokus, makanya rajin puasa. Ya rajin puasa. Bukan supaya Anda menahan nafsu, enggak ya. Tapi supaya Anda fokus dengan ibadahmu itu tadi lah.
Minta belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pelayan-pelayannya itu ya sampai kekurangan, sampai kere, sampai ngemis-ngemis kudu minta sana minta sini, nodong sana nodong sini. Serius ya, saya kan sering cerita ya, saya masuk Eropa hanya dengan selembar uang 100 euro loh, 100 dolar. Yang ngasih itu temennya Bu Novita Poli itu loh, Bambang Irwanto. Serius ya, saya cuma bawa satu lembar 100 dolar itu. Hari ini ya Tuhan, kita punya mobil, kita punya semua perlengkapan, kita punya rumah, punya semuanya ya. Tuhan baik, saudara. Minta ada nggak yang saya mintain Anda? Bu Vivin pernah tak mintain duit nggak? Nggak pernah. Hanya Bu Mantu saya pernah minta duit nggak sama Bu Mantu. Tanya sama Pak Suara Kebenaran itu yang rajin-rajin menyumbang ke yayasan-yayasan kita. Pernah nggak saya minta uang, Pak? Minta uang buat saya dong, Pak. Buat pribadi saya. Nggak pernah. Pak, ini Pak, yayasan. Saya selalu kan untuk yayasan, saudara. Bukan buat saya. Tapi kalau ada orang-orang yang berdonasi untuk saya, ya saya nggak munafik, nggak mau, saya pandang, nggak usah. Tai juga, tai kucing juga kan, nggak usah munafik, saudara. Kalau ada orang ngasih, kasih terima. Kalau Anda berlimpah, ada orang ngasih, tetap diterima, uangnya kasihkan ke orang. Begitu, saudara. Nggak usah. Anda kalau ketemu orang gitu tuh pasti tak jamin tuh ya 100% itu orang munafik, saudara. Anda kalau dikasih uang, terima, saudara. Kalau uang itu halal ya benar ya, bukan sogokan ya, bukan buat nyuap Anda, terima. Anda nggak butuh kasih orang, langsung kasih orang hari itu juga, jangan berubah pikiran jadinya. Gitu ya. Coba lihat ya, mana tadi? Maka itu saudara, kalau orang-orang ini ya, mana tadi? Bukan ya, sebentar. Balik ke Mazmur tadi ya. Terakhir nih, kita balik ke Mazmur lagi. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Apa sih jalan Tuhan? Ngampuni, mengasihi, memberkati. Hidup dalam kekudusan. Berdiakonia, bermarturia. Simpel ya. Tapi orang-orang ini tidak kenal jalan. Banyak dari kita, aktivis-aktivis di gereja, tidak mengenal jalan ini, saudara. Itu jalan yang simpel kan? Anda tidak mengenal ini, saudara. Nah, makanya saya sedih ya, setiap kali saya 2 tahun, kamu tuh mengalami terobosan ya. Pasti kamu ada yang salah. Kamu tidak mau membuat, tidak mau untuk belajar berkenan sama Tuhan. Kan simpel sekali, itu pekerjaan yang simpel. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia, hidup jaga kekudusan itu bukan perkara yang sulit, saudara. Puasa, itu kan hanya respon, itu semua itu cuma respon, bukan Anda bertindak secara aktif, saudara. Itu hanya respon. Supaya diakoniamu dan marturiamu itu yang aktifnya ini powerful. Saya paling jengkel itu ya, paling kalau ada orang-orang yang banyak alasan. Itu jengkel. Melihat orang kebanyakan alasan. Soalnya orang kalau udah kebanyakan alasan itu nggak bisa dinasihati. Kalau saya udah mutus-mutus, stop. Intinya kamu mau apa enggak? Nah, gitu aja kalau saya begitu ya. Intinya kamu mau diberkati apa enggak, mau melakukan apa enggak. Ya, lihat ya ayat 8, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba. Ya, dan akhirnya yang ngajarin pun Musanya pun mentung. Musanya pun akhirnya ikut ini juga ya, ikut emosi juga. Urapannya lang bocor semua. Nah, saya nggak mau kepancing, saudara. Saya nggak mau. Saya cuma bilang, karepmu. Pokoknya kita sudah ajarin. Kalau mau berubah, kamu yang diberkati. Bukan saya. Saya juga nggak minta kan. Saya kan nggak minta Anda setoran per bulan sama saya kan kalau Anda diberkati kan. Karepmu.
Kamu diberkati, kamu yang senang. Kalau kamu nggak nurut, bonggan karepmu dewe. Itu ya. Dan ingat-ingat, jangan munafik, saudara. Kata munafik itu yang membuat kamu tidak bisa berubah. Makanya tadi saya tanya, kalau Anda ketemu orang itu munafik itu tuh nggak bisa berubah, orang-orang munafik ini, saudara. Jangan munafik, saudara. Murni hatinya polos saja, saudara. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.